anak-anak, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Ibu harap kabar anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tema 1 hidup rukun, tetapi dengan subtema yang baru yaitu subtema 3, hidup rukun di sekolah pembelajaran 1. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Tentunya kalau anak-anak ibu semuanya pada waktu jam istirahat di sekolah, tentunya kamu bermain dengan temanmu. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentunya kalau sikap kita dengan teman bermain kita harus hidup rukun. Jangan bertengkar, berkelahi, dan juga harus saling membantu dan saling berbagi. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman sekolah. Coba kita perhatikan. Di sini ada percakapan Udin dan Ibu Udin. Nah, anak-anak, kamu juga bisa melihat bukumu halaman 98. Buku tematikmu halaman 98. Nah, coba kita baca percakapan antara Udin dan ibunya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Lalu Udin menjawab pertanyaan ibu. Baik, Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Kata Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, jawab ibu. Di dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Nah, anak-anak, kemarin di subtema kedua kita mempelajari mengenai kalimat ajakan. Nah, sekarang di subtema yang ketiga ini kita mempelajari mengenai kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Nah, apa itu arti dari kalimat perintah? Coba dengarkan penjelasan ibu ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, anak-anak, di sini kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita sendiri atau untuk diri kita sendiri. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri katakan atau lah. Nah, kalimat perintah ini biasanya diakhiri dengan katakan atau lah. Contohnya, bukakan, masuklah, buanglah. Nah, seperti itu ya anak. Jadi, kalau kalimat perintah itu diakhiri dengan katakan atau lah. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Nah, begitu penulisan tanda seru ya, Nak. Nah, bukan hanya diakhiri tanda seru, bukan hanya pada kalimat ajakan, tetapi pada kalimat perintah juga harus diakhiri dengan tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, anak-anak ibu, di sini juga kalau kita mengucapkan kalimat perintah juga harus dengan sopan dan bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Contohnya, bukakan pintu itu, bawakanlah buku itu. Nah, seperti itu ya, Nak. Tapi kalau kita mau memerintah orang lain atau teman kita harus dengan kata yang sopan. Tidak bisa kita memerintah orang lain. Hei, tolong bawakan apa itu ke sini ya. Jangan seperti itu, tapi harus dengan kalimat atau kata yang sopan supaya juga orang yang kita suruh atau orang yang kita perintahkan
tidak marah-marah atau mau menolong kita. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau kita memerintah orang lain harus dengan kalimat yang sopan dan juga bisa dilengkapi dengan kata tolong. Contohnya, tolong bukakan pintu itu ya Rin. Tolong bawakan buku itu ke sini ya Rin. Nah seperti itu ya anak-anak. Jadi kata-katanya juga harus dengan sopan dan lembut. Jangan kasar. Nah di sini ada contoh kalimat perintah. Nah bacalah buku itu. Nah anak-anak di sini hanya penulisannya saja yang diakhiri dengan tanda seru. Tetapi kalau dia dalam pengucapannya atau membaca tidak ada tanda serunya. Misalnya contohnya seperti ini. Bacalah buku itu, tanda seru. Nah, tidak seperti itu ya anak-anak, tapi bacalah buku itu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Hanya penulisannya saja yang diakhiri dengan tanda seru. Tapi kalau dia pengucapannya tidak diakhiri dengan tanda seru. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu Rini. Bukalah bekalmu itu Doni. Nah, itulah merupakan contoh kalimat perintah. Nah, sekarang anak-anak, coba buatlah kalimat perintah dengan kata berikut. Nah, ini bawakan. Bawakanlah bekalmu ke sini ya. Kerjakan. Kerjakan PR-mu. Sapukan rumah itu ya, Tina. Jagalah kebersihan kelas. Buangkanlah sampah itu ke tempat sampah. Matikan lampu itu Doni. Tutuplah pintu itu Risa. Bukakan pintu itu Doni. Makanlah bekalmu itu Rina. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak ibu juga bisa membuat contoh kalimat lain dari salah satu kalimat perintah yang ada di sini ya nak ya. Nah di sini bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah di sini ada 5 soal. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah kira-kira anak-anak apa ya isi titik-titik di situ? Isi kalimat perintah di nomor 1. Nah, bisa juga seperti ini anak-anak kalimat perintahnya. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, bisa. Jadi kalimat perintahnya masuklah. Nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Nah, kira-kira apa ya kalimat perintahnya di sini, Nak? Iya, bisa juga seperti ini. Jagalah kebersihan kelas. 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nah, bisa juga anak-anak kalimat perintahnya di sini, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nah, kalimat perintahnya juga di sini bisa, tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nah, yang terakhir, titik-titik sampah pada tempatnya. Kalimat perintahnya bisa seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini alat perlengkapan menggambar Udin, Edo, dan Siti berbeda-beda. Ada yang memakai pensil warna, ada yang memakai spidol, ada yang memakai krayon. Nah, di sini Udin memakai pensil warna, Edo memakai spidol, Siti memakai krayon. Nah, Bu, apakah hasil dari pensil warna, spidol, dan krayon itu berbeda? Nah, tentunya berbeda anak-anak. Bagaimanakah perbedaannya? Coba dengarkan penjelasan Ibu, oke? Anak-anak, coba kamu ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut dan amati. Nah, kalau sudah diambil krayon, pensil warna, dan spidolnya, cobalah dulu nak buat goresan. Goresan dari tiga alat menggambar tersebut, dari krayon, pensil warna, dan spidol. Tentu hasilnya berbeda. Nah,
Kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Contohnya seperti ini anak-anak. Jadi kalau kita menggambar atau mewarnai dengan menggunakan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Jadi anak-anak, kalau misalnya siap kita mewarnai dengan krayon, itu akan kalau kita pegang itu hasilnya akan kasar dan tebal. Jadi kalau misalnya sudah siap kita mewarnai, ada itu alat untuk menghaluskan supaya tidak terasa kasar dia. Seperti itu anak-anak. Jadi inilah contoh hasil mewarnai menggunakan krayon. Nah, kalau mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, jadi kalau kita mewarnai dengan menggunakan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Tetapi kalau dia menggunakan spidol warna, akan kita tunggu beberapa saat dulu supaya warnanya kering, karena kan ini spidol. Jadi dia kalau kita warnai dulu pasti akan terlihat basah. Jadi kita harus menunggu beberapa menit supaya kering spidolnya. Jadi hasilnya pun tebal dan halus. Nah, kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Contohnya seperti ini anak-anak. Jadi dia tipis, dia halus. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ada perbedaan hasil dari kita mewarnai menggunakan pensil warna, krayon, dan juga spidol. Nah, anak-anak, sampai disitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat anak-anak Ibu semua pahami dan mengerti. Nah, anak-anak, kalau sudah siap materi pembelajaran, cobalah kamu ulang-ulang untuk membaca supaya nanti jika ada pertanyaan atau ada soal atau misalnya tiba-tiba Ibu bertanya, bisa langsung dijawab. Nah, harus seperti itu ya anak-anak. Jadi harus kita ulang-ulang lagi untuk belajar supaya kita ingat. Seperti itu. Nah, sekarang tugasmu di rumah ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan kalimat perintah dari percakapan Udin dan ibunya. Kalimat perintahnya ya nak. Yang kedua, tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, tulislah di buku latihan 1 tematikmu. Udah nak? Tulislah di buku latihan 1 tematikmu. Tulisan harus tulisan tegak bersambung, tidak boleh tulisan huruf lepas. Oke? Dan juga harus tulisan tanganmu sendiri. Tidak boleh itu tulisan mama, bapak, kakak, atau abang. Tidak boleh. Harus tulisan tanganmu sendiri. Oke? Harus rapi dan bersih. Oke nak? Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Tetap semangat anak-anak Ibu dan jaga kesehatan dan kebersihan tubuhmu.